Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sebelum kita memasuki renungan ini, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 20 demikian. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Indah sekali firman ini, topik yang kita ambil membuka pintu hati bagi Yesus. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, adakah gereja yang tertutup pintunya kepada Tuhan Yesus? Pertanyaan ini memang agak aneh, tapi memang ada. Ada. Ini terjadi pada jemaat di Laodikia. Ketika kitab Wahyu diterima oleh Yohanes, jemaat Laodikia pada masa itu adalah sebuah kota yang makmur, kaya, sejahtera, dan terkenal dengan pusat produksi wol, pusat keuangan, dan pusat perdagangan, bahkan pusat kedokteran, kesehatan. Kota ini menjadi salah satu sentrum ekonomi paling makmur pada zaman Kekaisaran Romawi. Tetapi kelimpahan itu justru membutakan mata iman, mata rohani, dan menumpulkan hati mereka. Sehingga meskipun mereka makmur, sejahtera, kaya, tetapi secara rohani mereka adalah sangat miskin, sangat menyedihkan. Dan inilah yang membuat Allah menjadi muak. Akhirnya Allah pun melalui Rasul Yohanes memberikan teguran keras karena kondisi rohani mereka yang suam-suam kuku. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, suam-suam kuku berarti memiliki iman yang setengah hati, munafik, dan kompromi terhadap dosa. Jemaat Laodikia berdiri di atas dua pijakan. Mereka menikmati kenyamanan duniawi dengan mengakui sekaligus bahwa mereka adalah orang percaya. Dengan menunjukkan rutinitas ibadah, tapi sesungguhnya hati mereka mati dan kasih mereka tertutup kepada Tuhan. Dalam kelimpahan dan kemakmuran duniawi, jemaat Laodikia ternyata telah menyingkirkan Yesus serta menutup pintu baginya. Maka di ayat 16-20 dikatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi,
ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah saat ini ada gereja atau hati orang beriman adalah tertutup untuk Tuhan Yesus atau mengalami iman yang suam kuku? Tentunya ada dan banyak. Itu disebabkan oleh berbagai faktor. Kita mengaku percaya, tetapi kita masih konformi terhadap dosa. Itu adalah masih iman yang suam kuku. Salah satu karya seni lukisan terang dunia, karya William Holman Hart, menunjukkan Yesus yang memegang lantera dan sedang mengetuk pintu sebuah rumah. Salah satu aspek menarik dari lukisan itu adalah pintunya tidak memiliki gagang. Ketika ditanya orang sang pelukis, mengapa tidak memiliki gagang pintu itu? Bagaimana Yesus bisa masuk? Lalu Hunt menjelaskan bahwa ia ingin memberi gambaran yang sesuai dengan nas kita di Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk-ngetuk. Jika ada orang yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Apa maksud daripada ucapan Yesus ini? Yohanes dan lukisan ini menggambarkan kebaikan hati Yesus yang senantiasa mengasihi kita satu persatu. Dengan lembut ia mengetuk pintu hati kita setiap hari, pintu rumah kita setiap hari, pintu kerja di mana kita berkegiatan sehari-hari. Ia berdiri dengan sabar sambil mengetuk-ngetuk dan menantikan kita untuk merespon ketukan yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dia tidak akan membuka sendiri pintu itu atau memaksakan dirinya masuk ke dalam hati dan hidup kita. Karena dia tidak pernah memaksakan kehendaknya atas kesiapaan pun. Oleh karena itu, dia harus menunggu sampai Anda membuka pintu hatimu. Ia dengan setia mengetuk, menawarkan anugerah keselamatan, hikmat dan terangnya untuk menuntun hidup kita. Itulah cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Sekalipun iman kita suam kuku dan jatuh dalam dosa oleh karena berbagai hal, tetapi Yesus masih memberikan waktu menunggu sampai kapan kita membuka hati kita kepadanya. Ia menawarkan terang dan anugerahnya setiap saat. Tapi keputusan akhir sepenuhnya ada pada tangan kita, pada hati kita. Jika ada orang yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan mendapatkannya. Demikian kata Yesus. Ia sudah mengambil langkah pertama dengan mendatangi kita, mengetuk-ngetuk pintu hati kita, mengetuk rumah kita. Kini giliran kita untuk merespon atau mendengarkan dengan kerendahan hati untuk mempersilahkan membuka pintu rumah kita dan pintu hati kita supaya Yesus masuk ke dalam. Lalu apa yang dibagikan Yesus di sana? Ia akan bersama-sama dengan kita. Ia akan berada di pihak kita ketika kita mengundang Yesus datang dalam menghadapi setiap kondisi, setiap masalah,
setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Inilah sebuah undangan yang lemah lembut bagi kita dari Tuhan Yesus untuk sekaligus menyadarkan kita, mengevaluasi diri kita. Jangan kita mengaku sebagai seorang percaya, tetapi sekaligus konfromi terhadap dosa, konfromi terhadap kejahatan. Itu bukanlah iman yang kuat, tapi itu iman yang suam-suam kuku. Oleh karena itu bukalah pintu hatimu agar sang terang dan damai sejahtera Kristus memasuki kehidupanmu, memimpin hidupmu setiap hari, sehingga damai sejahtera ada di dalam hidupmu. Selamat membuka pintu hati kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Indah sekali firman-Mu yang Kau sampaikan kepada jemaat Laodikia dalam bentuk wahyu melalui Rasul Yohanes. Engkau ternyata datang menjumpai setiap rumah, setiap pintu hati orang-orang yang Kau tebus. Apakah mereka mau membuka pintu? Jika mereka membuka pintu itu, maka Engkau akan masuk dan akan bersama-sama dengan dia untuk menjalani kehidupan, untuk menghidupi keluarga dengan damai sejahtera dan terang daripada Tuhan. Alangkah indahnya ketika kami membuka pintu hati kami untuk Tuhan Yesus masuk ke dalamnya, sehingga Yesus adalah tamu agung. Bersama-sama dengan kami, Raja di atas segala raja akan mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan atas undangan-Mu. Kiranya kami membuka hati pikiran kami untuk masuknya Tuhan ke dalamnya, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera, sukacita, dan cinta kasih abadi. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak cucu kami, keluarga kami di dalam beraktivitas. Biarlah kami membuka pintu hati kami untuk Kau masuk ke dalamnya, menyertai, memberkati kami sepanjang hari ini, sehingga kami beroleh kemenangan untuk mengalahkan segala godaan iblis dan dosa yang selalu menghadang kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, sembuhkan kami dari segala penderitaan dan sakit penyakit kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.